Halo Science Seekers, kembali bersama Denny Darko, di mana tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang belum kita mengerti. Dan saya ingin membagikan satu motivasi yang saya juga dapat. Dan ini memotivasi saya juga dari seorang YouTuber yang baru 2 bulan, videonya juga baru sedikit sekali, tetapi penganutnya, penganut 554.000, hampir 5,5 kalinya subscriber saya, dan itu luar biasa banget. Makanya kalau udah terbukti seperti itu, ya saya percaya. Apalagi dia juga sempat diundang oleh Deddy Corbuzier, diundang di beberapa stasiun televisi, dan orang ini memang sangat inspiratif. Oke, orang ini adalah Pak Ndul. Nah, di sini saya amat terinspirasi dengan interview dia bersama Deddy Corbuzier. Sekarang saya bersama dengan Pak Ndul. Yes. Anda ini sebenarnya pintarnya apa? Anything bisa. Jadi mau going here, going there, everywhere, straight, no problem. Tapi positif. Dan ini adalah 10 tips untuk jadi seorang YouTuber sukses. Yang saya bilang ini nggak cuma YouTuber. Dalam semua kesempatan dan segala bidang dalam hidup, kalau kita bisa mengamalkan, ini adalah 10 langkah yang smart dan sukses. Oke, saya aja sampai penasaran mendengarkan, saya catat satu-satu, saya rumuskan ini, dan sekarang saya akan bagikan hanya untuk kalian semua Science Seekers yang follow channel saya. Nah, sebelum kita mulai, silahkan untuk subscribe, untuk like, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini, agar sesuatu yang bermanfaat buat kita semua bisa saya bagikan seperti sekarang. Nah, kalau udah, kita mulai. Ini adalah tips yang pertama. Dan satu hal yang pertama, itu adalah berani untuk melangkah. Tips yang pertama adalah berani untuk melangkah. Melangkah. Kalau buku itu mungkin dibuka dulu. Jangan ngomongin masalah membaca. Jangan ngomongin masalah mengerti dan mengamalkan. Buka dulu halaman bukunya. Coba untuk melangkah. Kadang-kadang ada banyak hal yang menghalangi kita, kayak pantes enggak ya, nanti orang gimana ya, nanti aku gimana ya, atau apa dan sebagainya. Berhenti berpikir seperti itu, berpikir positif, dan apapun yang terjadi, cobalah untuk melangkah. Berani melangkah adalah tips yang pertama untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau berbicara tentang YouTube, shoot aja dulu. Coba untuk berbicara di depan kamera. Jangan berpikir tentang bagus, jangan berpikir tentang gagal, lakukan saja untuk pertama kali. Melangkah. Jika ternyata pernah melakukan dan banyak teori, hilangkan teorinya, segera shoot. Kameranya nggak ada, ambil kamera yang ada. Nggak punya, pinjam. Mau beli, silahkan. Ngutang, Bimages, atau apapun itu, tapi melangkah. Berani melangkah adalah tips yang pertama, agar kita bisa sukses menjadi YouTuber atau hal-hal yang lain. Nah, tips yang kedua adalah Setelah berani melangkah, kita harus adaptif dalam artian, jadi harus situational, conditional, dan menjadi adaptif. Adaptif artinya bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun. Kita lihat kalau channel si Pak Ndul ini diceritakan dia jadi orang yang tukang rumput atau orang di pedesaan. Ya, dia memang orang pedesaan ya. Jadi orang kadang berpikir kan untuk tampil di depan kamera harus ganteng, harus muda, harus pakaiannya keren, menggunakan barang-barang bermerek dan sebagainya. Dia mencoba untuk beradaptasi sesuai dengan keinginan pemirsanya, menghadirkan sesuatu yang memang diinginkan pemirsanya, tanpa tentu saja melanggar etika, melanggar norma. Dia tetap bisa menghibur, tetapi dengan adaptasi yang luar biasa. Dia tidak menjadi orang yang lain, dan ini akan jadi tips yang lainnya lagi. Tapi yang kedua adalah adaptif, bisa menyesuaikan. Kalau ternyata tidak cocok, coba lagi. Tidak cocok, coba sekali lagi. Tidak cocok, coba lagi. Sampai kapan? Sampai mati atau sampai berhasil. Nah, yang ketiga, itu kalau menurut saya sih yang utama itu adalah konten. Ini kalau versi saya. Fokus di konten. Konten yang unik. Maksudnya fokus di konten adalah tidak terpengaruh oleh konten-konten yang lain. Oh, lagi musim ngomongin Syahrini, oke kita coba deh jadi peramal seperti saya. Atau mungkin lagi musim Syahrini, saya coba jadi dokter cinta, jadi dukun, bisa tahu Syahrini nanti akan berpisah kapan. Atau mungkin lagi musim sekarang
nanti puasa terus sosok mau jadi tukang masak dan sebagainya, chef. Nah, saya pikir konten seperti ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalaupun ternyata makanan kita nggak bisa masak, jangan paksakan memasak, karena nanti kita nggak akan bisa memberikan konten yang sesuai dan bisa menginspirasi pemirsa kita. Kita harus fokus di konten yang akan kita berikan. Kontennya ini apa? Dan dengan fokus kepada konten kita akan bisa memberikan apapun dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Persistence untuk terus di konten kita. Dan ingat, konten harus unik. Konten harus berbeda. Karena orang kalau sama, kita akan di-compare. Saat dikomparasi, akan ada yang menang dan ada yang kalah. Jika kita memulai sesuatu yang sudah dimulai orang lain, akan lebih susah dibanding kita membuat sesuatu yang kita mulai sendiri. Nah, dan ini adalah konten yang keempat. Sekarang ini kan gini ya, kalau kita lihat kondisi sekarang juga agak mulai panas ya. Kalau menurut saya sih dengan memberi something kayak apa sih, entertain gitu. Menjadi tesis atau antitesis. Diceritakan kalau Pak Andul, saat ini masyarakat sedang panas, jadi saya ingin memberikan sesuatu yang menghibur. Sesuatu yang entertaining, oke? Tapi ingat, entertain tidak harus selalu dengan lucu. Entertain artinya bisa membawa orang berekreasi, recreation, keluar dari apapun yang dia pikirkan, menjadi berbeda atau menjadi lebih dibanding apa yang dia pikirkan. Nah, dia ceritakan kondisi sedang panas, maka diberikan antitesisnya berupa kelucuan. Atau sekarang sedang lagi pemilu, bahas tentang pemilu, tapi yang positif. Bahas tentang pilihan Anda, bahas tentang bagaimana hidup Anda nanti sekarang ini ingin berubah karena adanya pemilu atau apapun itu. Nah, tesis dan antitesis ini adalah sesuatu yang kita pergunakan. Jangan membahas sesuatu yang nggak nyambung sama sekali. Misalkan belum puasa atau belum Ramadan, kita sudah bahas masalah Ramadan. Atau belum tahun baru, kita bahas ngomongin masalah pergantian tahun. Lihat sekarang lagi musim apa dan kita mencoba untuk menjadi antitesisnya atau malah kita nyemplung untuk membahas itu secara lebih mendalam. Tips yang kelima, kita harus pelajari, kita harus tahu algoritmanya seperti apa, kemauan YouTube seperti apa. Pelajari algoritma YouTube. Algoritma itu artinya kecerdasan yang memang sudah diimplan, sudah diinstal di dalam YouTube agar kita bisa di-manage. Angka yang akan diberikan, cara penghitungan, bagaimana mereka melihat ini semua dan menggabungkannya sehingga memberikan reward terhadap kita. Itu adalah algoritma yang sudah ditentukan berlaku di seluruh dunia. Nah, jika kita bisa mengerti hal tersebut, maka kita akan bisa mengikuti sistem. Saat kita memegang satu komputer, kita harus mempelajari cara mempergunakan aplikasinya. Saat kita menggunakan handphone, terus kita dapat aplikasi, kita juga harus mempelajari dong bagaimana cara melakukannya. Ini adalah kecerdasan yang harus kita adaptasi. Jika kita tidak bisa mengikuti itu, maka nggak ada gunanya kita menggunakan aplikasi tersebut. Nah, agar kita bisa mempergunakan itu, maka kita harus mengikuti algoritma yang ada. Di YouTube ini, di dashboard Anda akan bisa mengikuti itu. Begitu juga dalam hidup. Jika Anda sedang berada di suatu kantor, ikuti peraturan kantor yang ada. Melawan peraturannya sama dengan mati. Anda pengen merubah peraturannya, bikin perusahaan Anda sendiri. Analitik itu penting sekali, dan itu sebenarnya saya copy dari Mas Dedi. Yang ketujuh, jadi kita harus selalu open-minded. Dengan kita open-minded, kita menerima berbagai ilmu, dari situ kita membuat akurasi dari decision kita akan perfect. Yaitu open-minded, berpikiran terbuka, tidak berkacamata kuda, keras kepala, tidak mendengarkan saran dari orang lain, yang positif tentu saja ya. Open-minded artinya adalah menerima saran yang positif dan coba untuk mengevaluasi terhadap saran yang negatif. Open-minded diperlukan agar kita bisa berkembang, belajar menjadi lebih baik lagi. Ingat, saat Anda dulu belajar menulis, Anda belajar membaca, belajar naik sepeda untuk pertama kali. Ingat saat belajar naik motor atau naik mobil? Nah, ini adalah satu hal yang kita perlukan, open-minded. Jika Anda punya teori sendiri, Anda pasti tidak akan bisa melakukan itu. Kosongkan dulu gelasnya, maka Anda akan bisa menerima cairan dari wadah yang lain. Nah, menjadi open-minded adalah cara yang memang harus dan kita lakukan agar kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi.
Cara yang kedelapan adalah Intinya terus belajar. We try to improve ourselves by learning and learning. terus belajar atau berimprovisasi. Mendapatkan banyak ilmu dari buku, mendapatkan ilmu dari googling hal-hal yang positif, dari mentraktir orang yang lebih cerdas dan lebih sesuatu atau hal yang lain daripada kita untuk kita dengarkan nasihatnya. Belajar tidak berhenti terhadap satu usia atau satu gelar. Kita harus mendapatkan semua ilmu dari semua orang. Ingat, dengan ilmu yang kita pelajari, kita akan merubah diri kita, membuka mindset kita dan membawa kita untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Usahakan untuk setiap detiknya menjadi lebih pintar, menjadi lebih berguna daripada sebelumnya. Yang ke-9, Terus berusaha dan jangan putus asa. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa. terus maju. Tidak putus asa. Sebenarnya saya tidak boleh ngomong tidak putus asa. Putus asa artinya kita mengerjakan sesuatu dan kemudian ini tidak terjadi, kita kemudian berhenti. Ingat, kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sampai kapan? Sampai mati atau sampai berhasil nanti. Ini juga berlaku seperti sebuah pepatah. What doesn't kill you, it's only make you stronger. Sesuatu yang nggak membunuh kamu akan membuat kamu menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita tanamkan di mindset kita untuk terus mencoba sesuatu. Nah, tapi jika sesuatu itu tadi tidak cocok untuk Anda, mulai menghabiskan waktu, jangan juga ragu-ragu untuk meninggalkannya. Tetapi sebelum Anda mencoba sampai puluhan, ratusan, ribuan kali, jangan katakan gagal, karena sebenarnya Anda belum cukup untuk mencoba. Dan cara yang ke-10 atau yang terakhir, Nah, semua orang itu kan unik, mempunyai potensi, dan kalau bisa itu dikembangkan menjadi diri sendiri lah gitu. adalah be yourself. Jadilah diri sendiri. Everyone else is already taken. Kamu tidak akan bisa menjadi Deddy Corbuzier yang selanjutnya. Menjadi Baim dan Paula. Atta Halilintar, Ria Ricis. KW-nya apalagi. Nah, jadilah dirimu sendiri, karena dirimu diciptakan dengan pertimbangan yang matang dari Sang Kuasa dengan wajah seperti itu. Kemampuan seperti itu, gaya bicara, semuanya. Segala sesuatu yang positif tentang diri Anda adalah sesuatu yang bisa dibagikan. Saat Anda bisa berbicara dengan orang lain dan orang lain menjadi terinspirasi, orang lain menjadi terhibur, orang lain menjadi menemukan versi terbaik atau lebih baik daripada sebelumnya, maka Anda telah berhasil menjadi diri yang telah disiapkan oleh Sang Kuasa. Maka menjadi diri sendiri adalah langkah ke-10 dan yang paling penting. Tidak meniru orang lain, tidak meniru apa yang lagi tren, tidak ikut-ikutan, dan menemukan cara Anda sendiri untuk melakukan hal ini. Dan itu tadi adalah 10 cara untuk menjadi seorang YouTuber ala Pak Ndul yang di ACC oleh Deddy Corbuzier, dan saya pun melihat ini adalah sesuatu yang menarik dan akan saya terapkan kepada diri saya lebih lagi. Beberapanya saya sudah tahu, tetapi luar biasa saya ketahui dari orang yang tinggal di kampung. Dia tidak butuh modal, bahkan masih banyakkan saya modalnya. Dilihat dari kameranya mungkin bagusan kamera saya. Ini luar biasa karena subscribernya 500.000 lebih, dan mungkin saat kalian semua lihat subscribernya mungkin sudah sampai 1 juta. Silahkan dilihat channelnya, saya terinspirasi sekali dan Anda juga pasti seperti itu. Dan ini adalah satu konten inspiratif yang coba untuk saya hadirkan di luar konten membaca tanda. Ini juga termasuk membaca tanda, 10 tanda dan sebagainya, tapi kan yang diminta biasanya tanda-tanda yang berhubungan dengan selebriti. Lain dengan yang saya berikan misalkan tentang action figure atau mainan. Dan jika Anda suka, silakan tulis komen di bawah ini. Tapi sebelumnya kalau belum, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Ingat, jika Anda merasa untuk ingin membagikan hal ini, ingat, pikir, dan lihat satu kali lagi. Saya Denny Darko, sampai jumpa.